Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @dioseta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Tepat saat keluar dari mes, sebuah pemandangan yang jarang terjadi terlihat di hadapan kami. "Pak Le, awas, ekor ularnya di belakang!" teriak Cahyo yang segera direspon oleh sapuan kaki Pak Le ke arah ekor ular yang akan menyerangnya. "Jangan tahan kerisnya, tahan tangannya, Jul!" perintah Pak Le yang segera direspon Cahyo dengan memukul lengan Mbah Seto yang bersiap menyerangnya. Layaknya sebuah tarian yang harmonis, Pak Le dan Cahyo menghalau semua serangan yang mengarah kepada mereka. Dengan ilmu bela diri dan ilmu batin yang mereka latih sejak Cahyo kecil, tanpa pusaka, tanpa ingon, tanpa bantuan Manasura ataupun keris Sukmageni juga. Mereka hebat ya, Nan? Suatu saat, Dirga pasti akan sehebat kalian juga, ucap Mas Jagat yang terkagum dengan ilmu mereka berdua. Saat semakin banyak Ingon Brotowongso yang ikut bertarung, aku dan Mas Jagat segera memasuki pertarungan dan menghabisi satu persatu makhluk yang berada di sekitar kami. "Ide bagus, Danan," ucap Cahyo. "Aku penasaran, sekuat apa Mas Jagat kalau dia bertarung dengan pusaka yang sebenarnya," ucapku. Seolah merespon ucapanku, Mas Jagat mengambil posisi berhadapan dengan Mbah Seto dan bersiap menerima serangannya. Merasa kesal serangannya tidak ada yang berhasil melukai kami, Mbah Seto seperti membacakan sebuah ajian yang membuat tangannya menghitam. Lengannya seperti berubah menjadi sisik ular dan bersiap menyerang kami. "Awas, ada racun di serangan itu!" teriak Pak Le. Tapi Mas Jagat terlihat begitu tenang. Ia membacakan sebuah mantra pada keris Rogo Sukmo yang membuatnya bercahaya. Persis seperti yang digunakan pendekar Daryana saat melatihku dulu. Belum sempat menghunuskan serangan itu kepada kami, cahaya keris Rogo Sukmo yang digenggam Mas Jagat sudah melesat lebih dulu menusuk jantung Mas Seto. Sebaliknya, ini gantian Mas Jagat yang menerjang menebas lengan di hadapannya. Seketika sebuah keris hitam terjatuh di tanah bersama lengan yang menggenggamnya. "Kurang ajar!" Mbah Seto terlihat kesakitan dengan luka di jantungnya. Namun kami tahu, serangan itu tidak cukup untuk membunuhnya. "Keren Mas Jagat!" teriak Cahyo. Aku pun terkagum-kagum dengan serangan itu. Namun tidak ada waktu untuk itu. Berbagai Ingon sudah bersiap mengincar kami. Pak Le sudah bersiap dengan geni baralokanya. Setidaknya api itu bisa mengurangi sebagian makhluk yang berasal dari arwah manusia. Mbah Seto terlihat murka. Ia menggunakan ilmu kekuatan untuk menghentikan pendarahan pada lengannya, memungut kerisnya, dan menyelimuti tubuhnya dengan asap yang kuduga mengandung racun di dalamnya. "Biar Pak Le saja," ucap Pak Le yang merasa lebih mampu mengatasi permasalahan racun gaib. Tepat sebelum serangan mereka beradu, tiba-tiba sebuah banaspati meledak di hadapan mereka bersama kehadiran sosok makhluk yang sangat ingin kami hindari, Ki Jaran Rundra. "Raden Sarwokusumo, dia di sini, kita mundur dulu!" teriakku. Saat itu juga kami berlari ke arah mes menjauhi Ingon Raden Sarwokusumo. Kami belum siap menghadapinya. Ilmunya yang mampu membuat sukma kami terpisah, membuat kami harus mencari strategi lain untuk melawannya. "Raden Sarwokusumo, cucu Raden Jarga," ucap Mbah Seto menyambut kedatangan Raden Sarwokusumo.
Bagus kalian ada di sini. Semua ilmuku ada untuk menghabisimu dan seluruh keluargamu, ucap Raden Sarwokusumo. Tak butuh waktu lama, seperti sudah menunggu saat ini. Raden Sarwokusumo mencabut kerisnya dan menyerang Mbah Seto. Kekuatan hitam saling bertemu dan beradu hingga beberapa kali tubuh mereka terpental. Aku kembali ke ragaku, dan saat Dirga sadar, ia segera berlari ke depan pintu, menyaksikan apa yang terjadi di depan. Danan, ku kembalikan dulu kerismu, ucap Mas Jagat yang segera mencari tempat untuk duduk, menyandarkan tubuhnya. Sepertinya serangan tadi banyak menguras tenaganya. Pak Le, dulu dari dalam kami bisa melihat kondisi di luar melalui jendela. Kenapa sekarang tidak bisa? Kira-kira Pak Le tahu? Tanya aku. Pak Le juga merasa ada yang aneh. Isi rumah ini yang dibatasi dinding kayu, seperti berada di alam lain, jauh berbeda dengan di luar sana. Jelas Pak Le, mungkin saat kamu kesini dulu ada kekuatan yang menghubungkan kedua alam ini. Namun sekarang karena kekuatan itu sudah menghilang, hanya pintu ini satu-satunya yang menghubungkan alam di luar dan alam di dalam mes ini. Cukup membingungkan, namun aku sedikit mengerti. Mungkin keberadaan sisi dalam rumah ini yang ternyata berada di alam lain, membuat tempat ini tidak dapat diserang oleh ilmu hitam. Biar saya coba, kalian beristirahatlah dulu, ucap Mas Jagat yang sudah merasa sedikit pulih. Mas Jagat mau mencoba apa? Tanya Cahyo. Saya coba hubungkan jendela bangunan ini untuk melihat keadaan di luar. Mungkin di sini aman, namun kita tidak tahu sampai kapan. Jelasnya. Mas Jagat bisa? Tanya aku. Walah, Pak Deku ini spesialis nolongin roh orang yang tersesat di alam lain. Soal lintas dimensi belum ada orang lain yang lebih ahli dari Pak D, jawab Dirga. Kali ini aku semakin kagum dengan Mas Jagat. Cahyo pun segera menoleh ke arahku dengan mata yang sedikit kesal. Coba kamu kenal Mas Jagat dari lama, kita pasti nggak akan kebingungan waktu masuk ke Jagat Segoro Demit, ucap Cahyo dengan mata yang menatap ke arahku. Mendengar ucapan Cahyo, Mas Jagat segera menoleh. Jagat Segoro Demit? Itu sih lain cerita. Bisa nggak balik saya kalau ke sana? Ucap Mas Jagat dengan ekspresi yang cukup kaget. Sepertinya ia penasaran dengan ucapan Cahyo. Namun ia memilih untuk menyimpan pertanyaannya sampai semua masalah beres. Hampir semalaman kami menunggu di tempat ini. Tidak ada satupun serangan yang berhasil masuk ke tempat ini. Aku dan yang lain bergantian berjaga agar ada waktu untuk istirahat saat pertempuran berikutnya. Ini berarti kita nunggu sampai ada yang kalah di antara salah satu dari mereka, Pak Le. Tanya aku. Pak Le menggeleng. Kita awasi terus, kekuatan di belakang mereka sangat besar. Belum tentu tempat ini bisa bertahan. Satu malam telah berlalu, aku mencoba mengintip dari pintu rumah, menyaksikan apa yang terjadi di luar. Kali ini bukan hanya Mbah Seto dan Raden Sarwokusumo, tapi sudah ada beberapa orang pengikut yang saling beradu ilmu. Aku mengingat salah satu orang di belakang Mbah Seto adalah seseorang yang bertarung melawan Darminto dan Kirman di desa Moim. Duh, sudah siang, bukannya selesai, malah tambah banyak. Keluhku. Yonan, itu tanah di depan sudah menghitam. Sudah banyak ilmu hitam yang jatuh di sana. Lanjut Cahyo. Malam kembali tenang, dan pertempuran mereka belum juga selesai. Kami mulai khawatir, logistik kami akan cukup atau tidak untuk bertahan bila pertempuran ini berlanjut lebih lama. Bimo, Danan, Cahyo, kesini, panggil Mas Jagat. Kami segera berkumpul ke ruang depan menuruti panggilan Mas Jagat. Saya sudah selesai, siap-siap. Setelah malam ini, kita akan melihat apapun yang terjadi di luar lewat jendela mes ini, ucap Mas Jagat. Kami mengangguk, menandakan siap menyaksikan apa yang terjadi di luar dengan lebih jelas.
Seperti membacakan bait terakhir sebuah mantra. Mas Jagat menutup ajiannya, dan seketika suara ribut terdengar di sekitar kami. Dari jendela mes berkali-kali terlihat kilatan yang berasal dari ledakan. Pak D, bisa ada sebanyak itu banaspati yang beradu? Ucap Dirga kaget. Buto, siluman ular, Ijaran Rundra, dan kali ini membawa pusakanya. Sebanyak apa pusaka yang mereka punya? Tanya Cahyo. Raden Anjar dan Nyai Kanjeng yang mendengar suara ricu itu segera keluar dari kamar dan menghampiri kami. Ini perang santet. Bukan, ini perang ilmu hitam. Dulu ini pernah terjadi, dan nyawa warga satu desa lenyap hanya karena pertarungan keji ini. Ucap Raden Anjar. Dulu kami lakukan ini untuk membela harga diri keluarga. Sekarang kami sadar, ini adalah hal yang benar-benar bodoh. Lanjut Nyai Kanjeng. Pak Le yang sedari tadi memperhatikan perang santet itu seolah mengetahui sesuatu. Proto Wongso, abdi keraton Rawa Ulo, dan saudara kalian abdi keraton Alas Demit. Ucap Pak Le. Mereka hanya orang-orang bodoh yang termakan tipu daya iblis. Entah siapa yang menang dan kalah, tidak ada yang akan lolos dari siksaan setan-setan itu setelah mati. Ucapan Pak Le benar. Kekuatan sebesar ini hanya mereka miliki sesaat. Pada akhirnya mereka akan membayar pengabdiannya selamanya di neraka bersama iblis tempat mereka mengabdi. Raden Anjar, dulu perang ini berakhir berapa lama? Tanya Cahyo. 17 hari. Saut Raden Anjar dengan cepat. Cahyo terlihat cukup kaget mendengarnya. Lah, gimana ini? 17 hari, persediaan kita tidak akan cukup. Keluh Cahyo. Ucapan Cahyo benar. Kami harus mencari cara untuk menambah persediaan logistik kami, atau cara lain ikut campur dalam pertempuran gila itu. Kita tunggunya sedang rangu sampai batas logistik kita habis. Semoga dia benar-benar datang. Ucap Pak Le. Dia pasti datang Pak Le. Kalaupun dia tidak menepati kata-katanya, pasti terjadi sesuatu di sana. Ucapku. Hari berjalan semakin larut, tidak ada satupun dari kedua trah yang mengalah. Sudah cukup banyak korban dari kedua belah pihak yang mati dengan cara tidak wajar. Ada yang mati dengan kepala yang terpisah jauh dari badannya. Ada yang tubuhnya menghitam, gosong, seperti terbakar. Ada juga yang mati dengan seluruh darahnya habis keluar dari setiap lubang di tubuhnya. Melihat hal itu aku benar-benar kesal dan ingin segera keluar dari tempat ini untuk menghentikan mereka. Sayangnya kemampuanku jauh dari cukup. Tepat pada lewat tengah malam, tiba-tiba suara pertempuran menjadi hening. Namun samar-samar aku merasakan perasaan bahaya yang membuatku tidak bisa tenang. Perasaan ini seperti saat aku bertemu sosok Ludruk Ireng dulu. Kami semua yang merasakan perasaan ini mengambil posisi masing-masing untuk mengintip apa yang terjadi di luar. Terlihat Trah Darmo Wiloyo terpukul mundur oleh kemunculan sosok kakek tua yang terlihat lebih tua dari Mbah Seto, namun dengan bentuk tubuh yang lebih kuat. Enggak mungkin itu manusia. Dia bahkan lebih gila dari Ludruk Ireng dulu. Ucapku pada Cahyo. Bener Nan, tapi itu siapa? Tanya Cahyo. Belum sempat menjawab, kakek itu melihat keberadaan tempat ini dan mengarah ke arah kami. Sepertinya, mundurnya Trah Darmo Wiloyo mengakibatkan mereka mengalihkan targetnya kepada kami. Nan, dia kesini Nan. Jangan bilang dia bisa menembus tempat ini. Teriak Cahyo. Kakek itu berlari semakin cepat dan menerjang tempat ini dengan kekuatan hitam yang menyelimuti tubuhnya. Danan, Jagat, baca ajian pelindung. Teriak Pak Le dengan panik. Dengan sekali hempasan, seketika bangunan tempat kami berlindung hancur dan mulai roboh. Sekat pemisah dimensi yang ada di bangunan ini pun menghilang seketika dan membuat seluruh ilmu hitam yang berada di sekitar bangunan ini mulai mengincar kami. Beruntung,
pelindung yang kami buat berhasil menjaga semua manusia yang ada di sini. Tika, Ajeng, Raden, Nyai, Pak Gito, ke arah sini, kita harus keluar. Teriak Dirga yang segera mengevakuasi mereka bersama dengan runtuhnya mes ini. Kepanikan melanda setiap dari kami dan secara bersamaan mengambil posisi mengelilingi mereka yang tidak bisa bertarung. Siapa kau? Apa maumu? Tanyaku pada sosok yang dengan mudah menghancurkan mes tempat kami berlindung. Aku, Broto Wongso, ucapnya dengan tenang seolah tidak takut dengan apapun. Dia adalah leluhur terah Broto Wongso yang hidup ratusan tahun. Sebelumnya, aku tidak percaya bahwa dia benar-benar masih hidup, ucap Raden Anjar. Mendengar penjelasan Raden Anjar, kami tidak banyak bertanya dan bersiap menghadapi bahaya besar ini. Dua anak kecil itu, Nyai Kanjeng dan Raden Anjar. Mereka keturunan Damar, mereka tujuan kita. Jelas Mbah Seto kepada gurunya itu. Benar-benar tanpa ucapan apapun, tiba-tiba Nyai Kanjeng memelototkan matanya, seolah merasa kesakitan. Pak Le, teriaku yang segera direspon dengan mengirimkan geni baraloka pada Nyai Kanjeng untuk menghentikan serangan Ki Broto Wongso itu. Mengetahui serangan gagal, Ki Broto Wongso maju sendiri dengan membawa sebuah pasak kayu tajam, seolah bersiap menusukkan ke tubuh Nyai Kanjeng. Cahyo dengan spontan memanggil kekuatan Wanasura dan menghadangnya. Namun dengan satu sapuan, Cahyo terpental jauh dan terjatuh dengan darah yang keluar dari mulutnya. Cahyo! Teriakku yang khawatir dengan keadaannya. Namun aku harus menghadapi Ki Broto Wongso yang terus menyerang. Beruntung Ki Broto Wongso berhenti dengan serangan keris yang dilempar oleh Dirga yang ia kendalikan setiap Ki Broto Wongso mencoba menyerang. Aku pun segera menghalangi Ki Broto Wongso dengan tebasan dari keris Rogo Sukmo. Pak Le, Danan, Tika, itu Tika! Teriak Cahyo yang sedang berusaha berlari menghampiri kami. Sekilas aku menoleh, namun terlambat. Tanpa ada yang sadar, tubuh Tika tertarik oleh sebuah kekuatan yang berasal dari Kijaran Rundra. Pak Gito yang mencoba menahannya terpental dengan luka yang cukup serius. Setidaknya, tujuan kita tercapai satu, untuk mencegah anak haram itu mewarisi Trah Dharma Wiloyo, ucap Raden Sarwo Kusumo tanpa wujud yang terlihat. Aku bersiap menghentikan mereka. Namun sebuah tendangan dari Ki Broto Wongso membuatku terpental dengan luka yang cukup serius. Danan, fokus pada lawanmu, biar aku yang menyusul Tika. Teriak Mas Jagat yang segera melebarkan celah dimensi yang dibuka oleh Kijaran Rundra. Terlalu bahaya untuk Mas Jagat bila memasuki celah itu dengan kondisinya sekarang. Hingga aku memutuskan untuk melemparkan keris Rogo Sukmoku padanya. Mas Jagat, bawa ini! Teriakku sembari melemparkan kerisku yang ditangkapnya bersamaan dengan tertutupnya celah di dimensi itu. Aku segera kembali menghadapi Ki Broto Wongso, dan tiba-tiba Dirga berdiri di hadapanku. Mas, tanpa keris Rogo Sukmo, terlalu berbahaya melawan makhluk itu, ucap Dirga yang terlihat mengkhawatirkanku. Dirga, kalau tanpa pusaka itu, kita tidak bisa apa-apa. Berarti kita memang tidak pantas memiliki pusaka itu. Jawabku mengulang perkataan almarhum bapak kepadaku dulu. Dirga tidak mengerti, namun dia masih tetap bisa mencerna perkataanku. Ayo Nan, 4 lawan 2, kalau kalah sih malu-maluin. Yang diincar Dharma Wiloyo hanya Tika, berarti saat ini kita berkonsentrasi pada Trah Broto Wongso ini, ucap Cahyo. Aku membacakan sebuah mantra pada kepalan tanganku yang membuatnya sedikit bercahaya dan berlari ke arah Ki Broto Wongso. Cahyo pun membacakan ajian penguat raga dan menggabungkannya dengan kekuatan Wanasura. Pak Ale memperbesar geni Baraloka dan menyebarkannya di sekitar kami dengan maksud kami siap menggunakannya kapanpun.
Pukulan Cahyo beradu dengan Ki Brotowongso. Kali ini ia terpental, namun tidak seperti tadi. Saat perhatiannya terpecah, aku menghempaskan ajian lebur saketi, sebuah pukulan jarak jauh dari kepala tanganku. Sepertinya kali ini seranganku berdampak padanya. Mbak Seto yang melihat hal ini segera masuk ke dalam pertempuran. Namun keris Dirga menghalaunya, sementara Pak Le membaca mantra pembakar untuk membuat jarak di antara mereka. Kami seolah bisa mengimbangi mereka berdua. Namun kami tahu, Ki Brotowongso masih menyimpan kekuatannya. Dirga, biar ku ajarkan sedikit mengendalikan pusakamu itu, ucapku sembari menghalau serangan Ki Brotowongso. Dirga menoleh dan sedikit membagi konsentrasinya. Manusia memiliki 4 sukma, roh, nafsu, cahaya, dan kalbu. Coba tanamkan sebagian pada pusakamu. Dengan begitu, kamu bisa mengendalikannya layaknya bagian tubuhmu. Jelasku. Dirga cukup bingung, namun sepertinya ia terus mencoba. Aku membiarkannya dulu, sementara terus mencoba melawan musuh di depanku. Sudah cukup, teriak Ki Brotowongso yang mulai kesal. Ucapannya terdengar ke seluruh hutan bersamaan dengan kekuatan hitam yang meluap dari tubuhnya. Saat itu juga seluruh ingon yang terikat dengan jimat di tubuh mereka muncul dari kabut hitam dan berdiri di belakang mereka, layaknya pasukan yang siap melumat habis kami. Bersamaan itu, tiba-tiba Jagat muncul dari kabut itu sambil menggendong Tika. Tika! Teriak Nyai Kanjeng yang segera menjemputnya. Lah, Mas Jagat cepet banget, tanya Cahyo. Cepet gundulmu, saya sama Tika sudah 3 hari di alam sana. Beruntung saya lihat kabut hitam yang mirip di rumah Raden Anjar dan bisa muncul di sini lagi, jelasnya. Kedatangan Tika bersamaan dengan kembalinya Ki Jaran Rundra dan Raden Sarwo Kusumo. Kini mereka bermaksud membunuh Tika dengan tangannya sendiri. Namun Raden Anjar menghadang mereka dan menatap Raden Sarwo Kusumo. Sepertinya ada benturan kekuatan di antara mereka yang membuat Raden Sarwo bertahan. Minggir Raden, aku tidak mau jika harus ikut membunuhmu, ucap Raden Sarwo Kusumo. Kalau begitu, tinggalkan tempat ini. Kalian tidak kuizinkan menyentuh mereka selama aku masih hidup, jawab Raden Anjar. Sayangnya begitu selesai mengucapkan itu, tiba-tiba cemeti Ki Jaran Rundra sudah menebas tubuh Raden Anjar hingga darah bermuncratan dari tubuhnya. Kukabulkan, balas Raden Sarwo Kusumo tanpa ragu. Raden Anjar yang terluka tidak mau menyerah. Ia meraih pusaka kalung di tubuh Ki Jaran Rundra dan membacakan mantra pendek hingga pusakanya terpecah. Aku yang memberikan semua pusaka itu padamu. Kini aku mencabut berkah kepemilikan atas itu semua, ucap Raden Anjar dengan luka yang terus bertambah dari tubuhnya. Raden Anjar menahan rasa sakitnya dan berkali-kali membacakan mantra, di mana di tengah mantra itu terdapat nama-nama berbagai pusaka. Sepertinya itu adalah pusaka yang selama ini pernah ia miliki. Tepat saat mantra itu ditutup, serangan Ki Jaran Rundra terhenti. Kurang ajar, kau tahu apa akibat atas perbuatanmu, ucap Raden Sarwo Kusumo. Raden Anjar tersenyum dengan darah yang menetes dari mulutnya. Ingonmu bebas, kini mereka akan meminta bayaran atas ikatanmu. Itu adalah ucapan terakhir Raden Anjar sebelum terjatuh ke tanah. Mas Anjar! Teriak Nyai Kanjeng yang segera menahan tubuh Raden Anjar yang terjatuh. Tepat saat selesai berkata itu, Ki Jaran Rundra menghampiri Raden Sarwo Kusumo dengan wajah yang beringas. Raden Sarwo Kusumo terlihat ketakutan. Ia mencabut kerisnya, namun tidak ada kekuatan apapun yang muncul dari pusaka itu. Ia mengusap cincinnya, namun tidak ada apapun yang terjadi. Jangan! Pergi! Kamu itu
Setelahnya yang terjadi hanya Ki Jaranrundra yang menebaskan cemitinya ke leher Raden Sarwokusumo hingga kepalanya terpecah. Tidak berhenti sampai di situ, Ki Jaranrundra tidak membiarkan roh Raden Sarwokusumo pergi dan malah memakannya dengan brutal. "Danan, kita menjauh," ucap Pak Le yang mulai merasakan bahaya lagi. Setelah kehilangan tuannya, Ki Jaranrundra yang merupakan Ingon berumur ratusan tahun berteriak dengan suara yang mengerikan. Dia adalah makhluk pemakan sukma. Keberadaan berbagai macam roh dan Ingon yang berseliweran di tempat ini membuatnya menjadi tak terkendali. Ki Jaranrundra memakan satu persatu roh siluman ular yang dipanggil oleh Mbah Seto. Ia bertarung dengan Kuto bertubuh hitam. Namun pertarungannya cukup singkat saat Ki Jaranrundra menemukan titik sukmanya dan memakannya. Mbah Seto terlihat panik. Ia meninggalkan pertarungan kami dan bermaksud menghentikan Ki Jaranrundra. Sayangnya setelah memakan sukma sebanyak itu, ia menjadi bertambah kuat dan merepotkan Mbah Seto. Melihat itu Ki Brotowongso pun murka. Ia membakar dirinya dengan kekuatan hitam, melompat ke arah Ki Jaranrundra, mencekik lehernya dan membantingnya ke tanah. Ia membacakan sebuah mantra yang membuat tangannya menghitam dengan kuku tajam dan menusukkan tangannya ke tubuh Ki Jaranrundra berkali-kali hingga makhluk itu menghilang. "Cahyo, sekuat itu makhluk yang kita lawan," ucapku. Cahyo menelan ludah dan sedikit gentar melihat hal itu. Tanpa adanya Raden Sarwokusumo, seluruh Trah Dharma Wiloyo mundur. Namun sebagian dari mereka tidak selamat dari kejaran Ingon Brotowongso. "Kita sudahi ini," teriak Ki Brotowongso yang sudah siap menghabisi kami. Tubuhnya tak lagi menyerupai manusia. Kini tubuhnya penuh dengan sisik ular, dengan kekuatan hitam yang mengalir tanpa henti. Saat itu tanpa kami sadari, Cahyo sudah terpental. Kulit Mas Jagat menghitam seperti terkena racun. Dirga terlihat terjatuh di tanah dengan luka yang tidak sedikit. Dan aku terlempar dengan berbagai luka cakaran yang dalam. Kini tinggal Pak Ale yang berada di sana dengan mengandalkan geni baralokanya. Sayangnya itu juga tidak berlangsung lama. Seketika Pak Le terbatuk memuntahkan darah dengan setiap kekuatan yang ia tahan, hingga ia ikut terpental. Ki Brotowongso dan Mbah Seto menghampiri Tika dan yang lainnya. Kini tidak ada yang bisa menghalangi mereka. Namun saat tangan Ki Brotowongso bersiap meraih Tika, sebuah kekuatan membuatnya melompat menjauh. Tika mengeluarkan sebuah cincin dengan batu hitam. Sebuah pusaka peninggalan keluarga Dharma Wiloyo. "Pusaka apa itu, Seto?" tanya Ki Brotowongso. "Itu hanya pusaka biasa. Ia hanya menyimpan Ingon. Aku tidak pernah melihat kemampuannya selain itu," jawab Mbah Seto. Sepertinya ia juga tidak tahu kekuatan benda yang dimaksud Ki Brotowongso. Mendengar hal itu, Ki Brotowongso maju lagi, dan kali ini benar-benar siap menghabisi mereka. Namun kali ini hujan menetes dari langit. Kemunculan sesosok makhluk menahan serangan Ki Brotowongso. Tangan hitam Ki Brotowongso tertahan dengan gemulainya. Tangan cantik seseorang yang muncul dari rintikan air di depannya. "Nyi Sendang Rangu, itu Nyi Sendang Rangu," ucapku dengan penuh semangat. Aku memaksakan diriku untuk berdiri dan menghampiri mereka. Terlihat setiap serangan Ki Brotowongso terhalangi oleh selendang Nyi Sendang Rangu. "Pak Le, Mas Jagat!" teriak Cahyo yang khawatir dengan racun di tubuh Mas Jagat. Dengan sikap Pak Le mengeluarkan keris pusakanya, menorehkan jarinya dan meneteskan darahnya ke keris itu, hingga darahnya berubah menjadi nyala api. Tetesan darah api itu jatuh ke tubuh Mas Jagat. Seketika seluruh racun dan luka gaib di tubuh Mas Jagat kembali pulih. Pak Le menoleh ke arah Raden Anjar, bersiap melakukan hal yang sama untuk dirinya. Namun semua sudah terlambat. Tatapan mata Raden Anjar sudah kosong.
seolah tidak lagi bisa menampung jiwanya. "Pak Le, Raden Anjar?" tanya aku. Pak Le menggeleng dengan wajah sedih. Aku mengerti maksudnya, dan saat itu juga, aku menitikan air mata. Kini Raden Anjar berada di penghujung nyawanya. Ia berada di perbatasan hidup dan mati, di mana surga tidak mungkin menerimanya, dan neraka tidak siap untuk ia sambut. Kami membacakan doa untuk menenangkan Raden Anjar, sementara Nyi Sendang Rangu menahan setiap serangan Ki Broto Wongso. Tetesan hujan yang dibawa Nyi Sendang Rangu ternyata mampu menenangkan roh dan ingon yang dibawa oleh Tra Broto Wongso, sehingga mereka menghilang satu persatu. Tika, cincin batu hitam itu bukan pusaka untuk menyimpan ingon. Itu adalah pusaka yang bisa menghapus darah hitam dari manusia, ucap Nyi Sendang Rangu. Kekuatannya tidak menghapus dosanya. Dia masih harus mempertanggungjawabkan dosa-dosanya dengan hukum Sang Pencipta. Setidaknya bukan lagi atas kuasa makhluk tempatnya mengabdi sebelumnya. Aku tertegun mendengar ucapannya Sendang Rangu. Ada pusaka yang mampu melakukan hal seperti itu. Caranya bagaimana, Nyi? Tika nggak tega melihat Raden Anjar seperti itu. Tanya Tika. Doa. Pusaka itu hanya akan berguna jika ada seseorang Tra Dharma Wiloyo yang masih murni, mengampuni dan mendoakan saudaranya yang sudah bertobat. Itulah tujuanku dan Mbah Sarjo membuat pusaka itu atas titipan Mbak Yu, leluhurmu, jawabnya Sendang Rangu. Mendengar ucapan itu, Mbah Seto seketika memperhatikan kami. Pusaka itu bisa menghapus darah hitam, ucap Mbah Seto dengan mata yang berbeda dari sebelumnya. Apa maumu? Ucapku yang segera menghadang Mbah Seto mendekati Tika. Jika itu titipan Mbak Yu, apa itu juga bekerja untukku? Tanya Mbah Seto. Saat itu juga Ki Broto Wongso menghujamkan pukulan yang membuat Mbah Seto terpental. Jangan pernah berani mengkhianati ratu, ucap Ki Broto Wongso. Tapi Ki, saya dengan itu, saya bisa selamat dari ikatan ini. Saya punya kesempatan bertobat dan tidak harus mencari tumbal untuk menghindari kematian. Saya memiliki dosa, saya diadili oleh Yang Maha Pencipta daripada selamanya di neraka bersama ratu dan pengikutnya, ucap Ki Seto, yang ternyata selama ini takut dengan kematiannya sendiri. Tolong Ki, saya takut Ki. Saya ingin mati dengan darah yang sama seperti saya dilahirkan. Ki Broto Wongso terlihat murka. Ia menjambak rambut Mbah Seto dan mengangkat wajah Mbah Seto ke hadapannya. Baik, kalau kau memang begitu ingin mati. Ki Broto Wongso mengangkat pasak kayu yang selalu ada di tangannya, menusukkannya ke tubuh Mbah Seto. Jangan Ki, ampun, saya tidak mau mati seperti ini, teriaknya dan menoleh ke arah Tika. Tika, tolong, hapus getih ireng sa. Belum sempat menyelesaikan ucapannya, leher Mbah Seto sudah terpisah dari badannya. Pemandangan itu terlalu mengerikan untuk kami lihat. Butuh lebih dari ini untuk menghabisi kalian semua, ucap Ki Broto Wongso yang segera mengangkat leher kepala Mbah Seto, meminum dan melumuri darah Mbah Seto di tubuhnya. Ajian getih demit, hati-hati, teriak Cahyo. Ini adalah ajian yang digunakan dukun yang melawan kami sebelumnya. Namun jelas, kali ini jauh lebih berbahaya. Seketika tubuh Ki Broto Wongso menghilang. Tubuh ini dipenuhi dengan asap hitam yang pekat. Bahkan hujan Nyi Sendang Rangu pun tak mampu menghilangkannya. Ia berinisiatif untuk tetap di sekitaran Tika dan menjaganya. Aku merasakan bahaya dari sisi belakang dan segera menghindar. Namun cairan hangat sudah membasahi bahuku, yang disusul rasa sakit yang tidak tertahankan.
Suara teriakan Cahyo, Mas Jagat, dan Dirga menyusul setelahnya. Aku berteriak, seiring rasa sakit yang kurasakan. Tidak ada yang bisa kulihat dengan pasti. Tak berapa lama aku terjatuh secara tiba-tiba, dengan lubang yang sudah ada di salah satu kakiku. Maju, lawan aku, 1 lawan 1 kalau berani. Jangan bersembunyi seperti pengecut, teriak Cahyo. Sepertinya ia ingin memancing keberadaan Ki Brotowongso dan menjadikan dirinya samsak untuk mengurangi serangan Ki Brotowongso pada kami. Cahyo, jangan bodoh, teriakku. Tidak ada cara lain, aku harus memisahkan sukmaku. Namun aku baru sadar, kerisku masih ada di tangan Mas Jagat. Samar-samar aku mendengar suara berbisik. Itu seperti bacaan sebuah mantra. Aku tahu itu suara Pak Le, namun aku belum pernah mendengar mantra itu sebelumnya. Tak lama setelahnya, terdengar suara teriakan Ki Brotowongso, yang diikuti hilangnya asap hitam ini secara perlahan. Dengan menahan semua lukaku, tiba-tiba aku melihat Ki Brotowongso terbakar api hitam dari setiap luka yang tergores di tubuhnya. Pak Le, itu Pak Le. Jangan bilang, itu ilmu hitam, tanyaku. Pak Le yang masih mengatur nafasnya mencoba menjawabku. Ilmu hitam gundulmu, ini kekuatan bila hitam keris Sukmageni yang Pak Le dapat dipelajari sebelumnya. Dengan mantra tadi, Pak Le bisa memanggil api hitam ke setiap luka yang ditorehkan bila hitam keris Sukmageni ini. Jelasnya, aku takjub dengan kekuatan itu. Ki Brotowongso terlihat kesakitan dengan luka yang diakibatkan oleh Pak Le. Ia mengamuk dan menyerang kami, tapi belum sempat melangkah. Ia tertahan oleh keris yang mengejarnya. Itu pasti Dirga. Tapi tunggu, itu bukan hanya 1 buah keris, tapi ada 4 keris. Dirga, itu apa? Tanyaku. Kata Mas Danan, manusia memiliki 4 sukma. Sekarang sebagian sukma itu sudah masuk ke keris pusaka ini. Ini hasilnya, ucap Dirga dengan wajah yang senang. Namun terlihat tenaganya tidak tersisa banyak. Mas Jagat di belakangnya sudah bersiap untuk membantu Dirga dengan menyalurkan kekuatannya. Perlahan api yang hangat menyelimuti tubuhku. Aku tahu ini adalah tetesan api bilah putih keris Sukmageni milik Pak Le. Seketika bagian lukaku menutup. Danan, Panjul, selesaikan semua. Perintah Pak Le yang tenaganya terkuras dengan ilmu bilah hitam keris Sukmageni itu. Aku menangkap keris Rogo Sukmo yang dilemparkan Mas Jagat dan bersiap maju. Cahyo juga sepertinya sudah pulih dengan ilmu Pak Le. Saat kami berdua maju, hujan turun semakin deras. Nyi Sendang Rangu yang sedang melindungi Tika berkata kepada kami, airku mampu menghubungkan dunia manusia dan dunia roh, dan memurnikan dendam. Ingat itu, ucap Nyi Sendang Rangu seolah memberi petunjuk. Seketika aku menoleh pada Cahyo, memastikan ia mengerti maksudnya. Wanasura! Cahyo berteriak sekuat tenaga. Kali ini bukan sosok roh Wanasura yang merasuki tubuh Cahyo, namun wujud Wanasura terlihat jelas di hadapan kami. Seekor kera raksasa dengan tubuh yang dihiasi perhiasan kerajaan kini berada di hadapan kami. Selama hujan ini ada, Wanasura bisa ikut bertarung. Naik Nan, aku tahu rencanamu, ucap Cahyo. Aku dan Cahyo menaiki tubuh Wanasura dan melompat bersiap menghujamkan serangan ke tubuh Ki Brotowongso yang sudah melemah dengan api Pak Le. Namun ia masih cukup kuat untuk menghindar. Asap hitam dari ajian Getih Demit kembali muncul dan menghalangi pandangan kami. Dengan kemampuan Wanasura, kami melompat setinggi-tingginya mencari keberadaan Ki Brotowongso. Dirga, di belakang Pak Le, teriakku yang segera direspon dengan mengarahkan kerisnya ke titik itu. Ki Brotowongso yang sadar segera menghilang. Wanasura mendarat.
dan menghempaskan asap hitam itu. Namun hanya sementara. Dengan strategi ini kami bisa membaca kemana serangan Ki Protowongso, hingga Wanasura berhasil mendaratkan pukulan ke tubuh Ki Protowongso. Cahyo membaca ajian penguat raga, melompat dari tubuh Wanasura dan menendang Ki Protowongso tepat di kepalanya. Tak terima dengan serangan itu, Ki Protowongso kembali mengejar Cahyo dan menusukkan kukunya yang tajam ke tubuh Cahyo. Namun bukan tubuh Cahyo yang terluka, melainkan hanya sarungnya yang ia lemparkan untuk mengelabui penglihatan Ki Protowongso itu. Tak melewatkan kesempatan, aku membacakan sebuah mantra ke keris Rogo Sukmo dan menusukkan kerisku ke tubuh Ki Protowongso. Sekali lagi aku memisahkan tubuhku dengan sukmaku dan menusukkan wujud gaib keris Rogo Sukmo ke sisi lain dari tubuh Ki Protowongso. Wanasura yang melihat sukmaku sudah terpisah segera mengambil tubuhku dan melompat ke atas. "Dirga, di sini!" teriakku. Seolah merespon ucapanku, keris Dirga yang terbagi menjadi 4 wujud itu berkumpul dan menghujamkan diri ke tubuh Ki Protowongso. Saat itu juga asap hitam menghilang, darah hitam bermuncratan dari setiap luka yang kami tujukan ke makhluk yang lebih menyerupai demit daripada manusia itu. Tidak, aku tidak mau mati!" teriaknya dengan gemetar dan terjatuh ke tanah. Saat mencapai akhir batasnya, raut wajah sombong Ki Protowongso berubah menjadi melemas. Tolong, Nyi, biarkan aku jadi pengikutmu, tapi biarkan saya hidup," ucapnya sambil merayap di tanah, meminta pertolongan. Nyi Sendang Rangu berjalan mendekat ke arahnya, di tengah derasnya hujan. Saat mendekat ke arahnya, wajah dan tubuh Nyi Sendang Rangu berubah menghitam, menua, dengan penuh borok dan luka. Matanya menghitam dengan darah yang terus mengalir tanpa henti. Ki Protowongso seketika tertegun, tak mampu menatapnya. Tubuhnya kaku, matanya terus melotot, seolah tidak siap untuk mati. Namun darahnya terus mengalir, hingga akhirnya tidak ada reaksi dari tubuhnya. Aku terbaring di atas tanah, melampiaskan lelahku di bawah guyuran air hujan Nyi Sendang Rangu. Wanasura berteriak dengan keras, memamerkan kekuatannya, yang mengakibatkan semua makhluk di sekitar hutan itu menjauh. Cahyo masih terbaring dengan nyaman di pundak Wanasura, sementara Dirga sudah tidak sadar, kehabisan tenaga, dan terbaring di pangkuan Mas Jagat. Pak Ale berjalan ke arah Tika, mendekatinya dan melihat Raden Anjar sudah beristirahat dengan tenang, dengan doa dari Tika. "Nyi Sendang Rangu, jangan pergi dulu ya. Saya mau menikmati hujan ini dulu," ucapku. "Iya, kalau ngerasain hujan ini, rasanya bentar lagi bakal ada demit kakek tua yang muncul terus menendang tiba-tiba," ucap Cahyo yang sepertinya juga kangen dengan Eyang Widarpa. Aku dan Pak Ali tertawa mendengar ucapan Cahyo. "Maafkan kami ya Nyai, Ajeng, kami tidak bisa menyelamatkan Raden Anjar," ucap Jagat. Ajeng menggeleng, ia menangis, namun sepertinya ia cukup tenang saat melihat ayahnya meninggal tanpa terikat dengan darah hitamnya lagi. Aku menyudahi istirahatku dan menghampiri Nyi Sendang Rangu. "Nyi, terima kasih banyak. Tanpa Nyi Sendang Rangu, mungkin kami sudah mati," ucapku. "Jangan meremehkan perlindungan yang Maha Pencipta. Tanpa aku pun, jika itu kehendak, kamu pasti selamat," balasnya. Wanasura sudah kembali menghilang dan Cahyo menghampiri kami. "Nyi, kalau suatu saat Danan butuh bantuannya, apa Danan bisa memanggil Nyi Sendang Rangu lagi?" ucap Cahyo dengan polosnya. "Aku tidak terikat perjanjian dengan manusia manapun. Aku tidak akan muncul walau kamu membaca mantra itu lagi," jawab Nyi Sendang Rangu. Aku sudah tahu itu. Sebelumnya memang Nyi Sendang Rangu akan menjawab seperti itu. Aku sudah mencoba sebelum bertemu Nyi Sendang Rangu, dan tidak ada siapapun yang terpanggil. Ia memang tidak ada hubungan darah maupun perjanjian denganku. Tapi dengan
bantuannya kali ini saja, aku sudah sangat berterima kasih. Tapi, apa mungkin kita bisa bertemu lagi? Tanyaku yang berharap suatu saat bisa bertemu lagi dalam keadaan yang lebih baik. Aku akan mengawasi Tika dari jauh. Dan lagi pula, kalian masih memiliki selendang pemberian Raden Anjar. Dan kalian sudah tahu kediamanku. Jika beruntung, mungkin kita bisa bertemu. Jawa punya Sendang Rangu. Dan satu lagi, seandainya ada kejadian yang menempatkan diri kalian di posisi hidup dan mati, tidak ada salahnya mencoba membaca mantra itu lagi. Ucapan terakhir Nyi Sendang Rangu itu benar-benar membuatku tenang. Nyi, terima kasih, ucap Tika sambil menggenggam selendang Nyi Sendang Rangu. Bimbing ibumu ya, sekarang ada Ajeng. Kamu gak akan kesepian lagi. Darmo Wiloyo memang hanya nama, namun darah yang mengalir di tubuhmu tetap memiliki maksud. Kejadian yang dialami Raden Anjar dan Raden Sarwo Kusumo pasti sudah diketahui anggota keluarga yang lain. Seharusnya mereka sudah bisa menentukan akan mengikuti jalan hidup siapa. Jelasnya Sendang Rangu. Hujan perlahan mulai mereda. Rintik hujan perlahan menjadi buih-buih air bersamaan dengan datangnya matahari pagi. Setelah memulihkan tenaga, kami menguburkan dengan layak semua jasad korban perang ilmu hitam semalam di tanah yang layak. Dan segera keluar meninggalkan hutan ini dengan mobil Mas Jagat. Beruntung mobil Nyai Kanjeng masih berada di mulut hutan dengan aman. Mas, Pak Kito, mampir ke tempat makan dulu ya, lapar. Di dekat terminal ada warung lesehan, sekalian numpang mandi, ucap Cahyo sambil melajukan motornya. Alah Jul, biasanya mandinya nunggu diseret Kliwon dulu, ledek Pak Le. Serius Pak Le, lapar, balasnya. Menuruti permintaan Cahyo, kami pun berhenti di warung lesehan dekat terminal. Pemandangan sawah di warung itu cukup membuatku sedikit terkantuk. Nyai Kanjeng habis ini kembali ke kota, tanya Cahyo. Nyai Kanjeng menggeleng. Rupanya semalam mereka sudah memutuskan untuk tinggal di rumah Pak Kito dan hidup sederhana di sana. Saya mau memulai usaha kecil-kecilan saja, Mas. Nyai Kanjeng, maksud saya dinasti, mau membantu saya. Kami juga mau menikah secara resmi, ucap Pak Kito malu-malu. Mendengar ucapan itu, mataku yang terkantuk seketika terbuka. Yang bener Nyai Kanjeng? Tanya aku. Panggil Bu Astri saja, sepertinya hidup sederhana seperti kalian jauh lebih menyenangkan. Mungkin saya masih harus belajar untuk melakukan pekerjaan rumah. Mudah-mudahan Mas Kito bisa sabar, jawab Nyai Kanjeng. Nanti Ajeng bantuin Bude, Ajeng udah pinter urusan gituan, potong Ajeng. Tika juga, urusan rumah pasti beres, lanjut Tika. Aku cukup senang dengan rencana mereka. Semoga saja setelah ini mereka bisa hidup lebih tenang, walau tanpa kekayaan sebanyak yang mereka miliki sebelumnya. Pak Le, Mas Danan, Mas Cahyo, habis ini mau kemana? Tanya Tika. Mau main ke desa Windu Alit, sudah janji sama Dirga. Jawabku yang dibalas dengan anggukan semangat oleh Cahyo. Asik, habis itu mampir ke tempat Dirga ya. Siapa tahu ada cerita dari bapak ibu yang bisa membantu Mas Danan dan Mas Cahyo, ucap Dirga. Iya Mas, sekalian kampung tempat tinggal Dirga bersebelahan dengan pabrik tahu milik seseorang yang bernama Putra. Nanti saya traktir tahu sepuasnya, lengkap sama sambelnya, ucap Mas Jagat. Duh, jadi nggak sabar, jawab Cahyo. Nanti saya kenalin sama yang namanya Ningsih, lanjut Mas Jagat. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.